Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syabi Hasan Asyadzili radhiyallahu wa la jami'i awliya al-sufidin nisa wa la jami'i masyayikhina fi tamaddulah bangkuluhum wa masyayikhina fil azhar asyarif kuluhum wa ila hadrati ila muassis hadil madrasah wa ila hadrati ila mu'alifatul kitab Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi wa ila hadrati ila walidaina warhamhuma kama rabbayana shighra wa ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa nakhusu khususan man jatama'na huna bisababin wa la jalih syalahum minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashqi fi kitabihi Mau'izatul Mu'minin wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. At-tarfu as-saniyu utawi bagian kang kaping pindho iku fil muzalibih ing dalem nerangake barang kang den gunakake ngilangake najis utawa barang kang den gunakake ngilangi najis. Wa huwa utawi muzalbih iku imma jamidun ana kalane atos wa imma ma'i'unan ana kalane cair. Wa amal jamidu anapun utawi barang kang atos fahajarul istinjai mongko iku watu kang kena den gawe cewok. Wa huwa utawi hajarul istinja iku mutahhirun suci tur nyucikake, tadhiran kelawan suci temenan, takhfifun kang ngentengake bisyartin kelawan syarat bisyarti ayakuna kelawan syarat yen to ana apa hajar iku solban iku atos munsyakon kang den sigar garu mahtaramin kang ora den mulyaake. Ini yang akan kita kaji pada siang hari ini adalah barang yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Di sini ada dua bentuk. Yang pertama keras, yang kedua cair. Yang bentuk keras itu seperti apa? Di sini dijelaskan bahwa al-jamid seperti contoh batu yang digunakan untuk membersihkan ketika buang air kecil atau buang air besar, ketika cebok. Nah, batu ini suci ya, dan mensucikan juga. Akan tapi harus ada syaratnya ya. Barang yang keras itu tadi kan sudah ada contoh batu. Kalau seandainya itu dari roti yang keras apakah boleh? Berarti ini tidak masuk kepada syarat. Kenapa? Karena roti ini adalah sesuatu yang dimuliakan. Berarti orang yang beristinja memakai roti itu tidak boleh, karena hukumnya roti itu muhtaram, dimuliakan. Sedangkan syaratnya itu
tidak muhtaram, ya seperti batu atau mungkin sekarang bisa dikiaskan tisu, ya seperti di pesawat itu. Kalau di pesawat kan nggak mungkin cari batu, yang ada tisu, dan tisu itu apakah juga bisa berfungsi sebagaimana batu tersebut? Kalau fungsinya sama berarti bisa dipakai. Wa ammal ma'i'atu lan anapun utawi pira-pira barang kang cair, fala tuzalu mongko ora den ilangi apa an najasatu pira-pira najis bisyai'in kelawan suwiji-wiji minha saking ma'i'at illal angin banyu wala kullu ma'in dan ora sekabehane banyu bal at-tahiru balik utawi barang kang nyucikake iku alladzi perkara lam yatafahush kang ora banget apa tagayyuruhu wae alladzi bimukhalatati ma sebab oleh campurane barang istagna kang semoga anhu saking ma. Kemudian yang bisa dipakai untuk mensucikan dari barang yang cair, ya. Tidak semuanya barang cair itu bisa dipakai. Contohnya minyak, ya. Itu nggak bisa dipakai. Bensin itu tidak bisa dipakai, bisa kebakaran nanti kalau pakai barang-barang tersebut. Nah, yang boleh apa di sini? Yang boleh, yang bisa dipakai untuk mensucikan ini adalah air. Dan air tersebut yang bisa dipakai adalah air yang suci dan mensucikan. Kalau seandainya ada sesuatu yang mencampuri air tersebut, ya tidak sampai merubah kemutlakan air tersebut. Wa yakhruju lan kejaba apa al-ma'u banyu anit taharati saking sesuci bi ayata gambare yen to apa mak bimulaqatin najasati sebab ketemune najis apa tok muhu rasane mak aulaunuhu utawa warnane mak aurihuhu utawa ambune mak. Nah, ini termasuk pengecualian air ini dari sesuatu yang suci, mensucikan. Adalah air yang apa? Air yang terkena najis sehingga rasa, bentuk dan baunya berubah. Fa illam yataghayyar mongko lamun ora apa mak bimulaqatin najasati sebab tetemune najis apa tok muhu rasane mak wal aulaunuhu utawa warnane mak aurihuhu utawa ambune mak lam yanjus mongko ora najis apa mak. Seandainya air itu terkena najis, akan tetapi tidak sampai merubah warna, tidak sampai merubah rasa dan baunya, maka tidak dihukumi najis air tersebut. Makanya nanti kalau belajar di dalam Fathul Qorib atau di takribnya saja itu dijelaskan macam-macam air. Ada macam air suci mensucikan, ghairu makruhin istimaluhu, yaitu yang tidak makruh digunakannya, yaitu air mutlak. Kemudian air suci mensucikan, ya. Air suci bisa mensucikan akan tapi makruhun istimaluhu, hukumnya makruh digunakan. Seperti air apa? Air musyammas, air yang dipanaskan, yang terkena oleh matahari, dan tempatnya air itu dari bejana yang tak ingin. Nanti kalau teman-teman memakai air
yang dari terkena matahari kemudian dari bejana yang terbuat dari besi yang tayangan itu nanti akan terkena penyakit baros. Nah ini makanya makruh untuk digunakan. Kemudian at-thahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Ada itu tidak mensucikan itu. Apa itu? Seperti contoh air mustakmal, air yang sudah digunakan. Al-mustakmalu fi fardin. Ketika sudah digunakan untuk kefarduan maka air itu sudah menjadi mustakmal. Nah, air yang mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci tapi tetap suci. Makanya pada basuhan pertama pada wajah itu ya, itu karena untuk kefarduan atau rukunnya wudu ini menjadikan mustakmal air itu. Akan tetapi untuk basuhan kedua, untuk kesunatan dan yang ketiga, air yang menetes bekasnya itu tidak mustakmal lagi, karena itu untuk kesunatan. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat akan ada yang namanya ma'un najisin, yaitu air najis. Ya seperti yang barusan itu. Air sedikit kemudian terkena najis dan merubah warna, merubah bentuk, merubah rasa dan baunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqa ampun dadekake, wis dadekake sapa Allah Gusti Allah, dadekake almaa ing banyu tahuron halih suci tur kang nyucikake, la yanjusu ora najisake hu ing ma apa syai'un suci-suci illa ma angin barang ghayyara kang nguwahake apa matok mahu ing rasane ma aulabnahu utawa warnane ma aurihahu utawa ampune ma. Allah menciptakan air itu dalam keadaan suci, mensucikan. Itu pertama itu air mutlak yang dimaksud itu. Ma nazala minas sama wa naba'a minal ardi, yaitu air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Apa yang dimaksud? Seperti contoh air hujan, ma'us sama, ma'ul mator ya, air mator. Terus kemudian air embun yang dari langit itu. Air ma'us salji, air yang dari langit. Kemudian yang dari bumi apa? Seperti ma'ul bi'ri, air sumur. Kemudian ma'un nahri, air bengawan atau sungai. Kemudian ma'un bahri, air laut. Ma'ul aini, air sumber. Nah ini itulah yang dimaksud air mutlak. Dan air itu diciptakan oleh Allah suci, mensucikan, kecuali nanti terkena najis dan merubah rasa, warna dan baunya, sehingga air tersebut menjadi apa? Menjadi najis. At-tarfu utawi bagian asalisu kang kaping telu iku fi kaifiyatil izalati, ing dalem mertelahake carane ngilangake najis. Ini bagian yang ketiga yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menghilangkan najis. An-najasatu utawi najis iku ingkanat lamun ono apa najis, ono iku hukmiyatan hukmiyah, wahya utawi hukmiyah iku allati najis laisa kang ora ono laha iku kedue allati utawa hukmiyah apa jirmun bentuk benda ya, bendanya maksusun kang den indra, fayakfi mongko cukup apa ijraul ma'i nglakokake banyu ala jami'i mawaridiha ing atase segabane pira-pira nggon tumakone najasah utawa hukmiyah. Yang pertama, ketika najis itu berupa najis hukmiyah, hukumnya saja tidak terlihat, ada benda, ada bentuknya, atau mungkin sudah dihilangkan,
maka caranya untuk mensucikannya cukup disiramkan atau dialirkan air pada tempat yang ada najisnya itu. Ini namanya cara mensucikan najis hukmiyah. Wa ing kanat lamun ono apa najasah iku ainiyatan bangsa ainiyah. Yang kedua adalah najis yang terlihat oleh indrawi. Fala buddha mongko ora kena ora apa min izalatil aini ngilangake kahanan. Wa baqa illauni utawi tetepe warna ba'dal hati ing lam sawise gosoki wal korsilan jepit utawa apa ya sama gosok intinya iku makfuun den ngapura anhu saking laun ya. Terus nanti ketika sudah dibersihkan najisnya, sudah dibersihkan, sudah digosok dan lain, akan tetapi warnanya masih tetap. Apakah masih najis? Nah, najisnya itu nanti ini untuk itu sudah dihukumi tidak najis karena dimaafkan. Karena cuma satu di antara tiga itu, yaitu hanya warnanya. Untuk rasa dan baunya sudah hilang. Makanya yang kedua ini kalau bentuknya adalah najis ainiyah ya, ada terlihat bentuknya, maka harus dibersihkan dulu, dihilangkan dulu najisnya. Baru setelah najisnya itu hilang ya, semuanya baru nanti dialirkan air pada tempat najis tersebut. Wa yufalan dan ngapura alir raihati saking ambu in asurat idza asrat nalikane angel apa izalatuha ngilangake raihah. Seperti itu juga ya. Bau dari najis. Bau dari najis itu dimaafkan. Dalam artian dimaafkan itu ya tidak dihukumi najis kalau memang kesulitan untuk dihilangkan najisnya. Apa? Dihilangkan baunya. Wis dikosoki, sudah disabun, sudah dikasih apa saja untuk membersihkan itu sudah bersih secara indrawi, najis tidak kelihatan, secara warna juga tidak ada. Akan tetapi masih ada baunya, maka ini termasuk dimaafkan dalam artian sudah dihukumi suci. Wal asru utawi merotin kelawan pira-pira ambalan mutawaliatin kanuli-nuli iku yakumu manggoni apa al asr maqamal hati ing panggonane ngosoki wal qarsi tegese ngosoki fil launi ing dalam warna. Ketika kita sudah contohnya pakaiannya sudah diperes bolak-balik ya, berkali-kali, kemudian masih ada saja warnanya, terus bagaimana nanti? Ya itu termasuk sama kedudukannya. Kedudukan memeras berkali-kali dengan menggosok itu sama saja, yaitu sudah ada upaya untuk menghilangkan najis, akan tapi masih ada warnanya dan sulit untuk dihilangkan, maka posisi seperti ini sudah termasuk dihukumi suci, termasuk makfuun anhu. Wal muzilu utai perkara kang ngilangi lil waswasi maring waswas iku ayu lama yang tadem ruwe apa anan asya'a sak temene pira-pira suci iku khuliqat dan dadekake apa asya' dadekake tohiratan kelawan suci atau halih suci biyakinin kelawan yakin. Sesuatu yang untuk menghilangkan waswas. Orang ini kalau sudah terkena penyakit waswas ini bahaya. Karena apa? Nanti bismillahirrahmanirrahim wa'udul wudhu diulangi lagi. Ini bagaimana cara menghilangkan waswas tersebut? Wal muzilu lil waswas ayu nama. Harus diketahui bahwa pada hakikatnya sesuatu itu ya memang suci awalnya secara yakin ya. Makanya kemudian terkenal kemudian disucikan ya, kita untuk cara menghilangkan
kos-kosan itu apa tadi? Bahwa sesuatu itu memang diciptakan oleh Allah dalam kondisi suci dan terkena najis, kemudian kita hilangkan najis itu, dan adapun sisa-sisa yang sulit kita hilangkan itu termasuk ma'fun anhu atau dimaafkan. Fama mongko utawi barang la yusyahidu kang ora kena ningali sapa man iku alaihi ing atase najasatan ing najis, layak lamu kang ora ngerti sapa man ha ing najasah yakinan hale yakin, yusolli mongko salat sapa man maha satane najasah. Bahkan ya, kalau nanti ada najis yang tidak bisa dilihat oleh mata kita dan tidak bisa kita ketahui secara yakin hadis tersebut, maka kita sholat di tempat najis pun ya tidak apa-apa. Contohnya di sejadah kita ada najisnya, tapi tidak terlihat ada najis di situ. Kemudian kita sholat di atas sejadah kita, padahal itu sebelumnya ada najisnya yang mungkin sudah tidak kita ketahui. Toh pun kalau seandainya kita tidak tahu terhadap najis secara langsung, ya, secara yakin, maka sholat di atas sejadah ini hukumnya boleh meskipun ada najisnya, seperti itu. Atau mungkin bahkan kita terkena najis sedikit, sedangkan kita tidak tahu sama sekali, maka ini juga termasuk diperbolehkan kalau memang tidak tahu. Makanya penyakit was-was ini harus bisa dihilangkan dengan cara apa? Kita harus tahu apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi suci semua. Dan apapun yang tidak terlihat oleh indrawi kita, bentuk najis tersebut tidak diketahui secara yakin, kita tidak terkena taklif, bahkan sholat bersama najis itu pun kita juga tidak dipermasalahkan. Nah, ini untuk bagian kedua dan ketiga. Yang pertama menjelaskan tentang barang yang dapat untuk menghilangkan najis. Yang kedua bagaimana cara menghilangkan najis, sudah kita pelajari bersama, yaitu najis yang berbentuk hukmiyah ataupun yang berbentuk ainiyah. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab Mau'izatul Mukminin ini dan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Allahumma ja'al hadzal majlis khalisan lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.